adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Tetap sehat dan semangat kan? Hari ini kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Walaupun ibadah sekolah minggu kita di rumah, kita mau tetap bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Sekarang kami mau beribadah, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bernyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Adik-adik, minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Yuk dibuka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, sekarang kita dengarkan ceritanya. Adik-adik, ada yang tahu ini siapa? Nah, ini adalah Timotius. Timotius adalah seorang pemuda di Listra. Ayahnya orang Yunani dan ibunya orang Yahudi. Sejak kecil, ia senang mendengarkan firman Tuhan, sama seperti adik-adik. Suatu hari, Paulus datang ke Listra. Ia melihat Timotius menyayangi orang-orang dan senang membantu mereka. Paulus akhirnya mengajak Timotius ikut dalam perjalanannya. Paulus juga melatih Timotius agar bisa memberitakan dan mengajarkan kabar baik dengan terampil. Setelah melayani bersama, tiba saatnya mereka harus berpisah. Paulus mau memberitakan Injil ke Makedonia dan Timotius di kota Efesus. Walaupun mereka berpisah, Paulus mengirimkan surat untuk Timotius. Isi surat tersebut adalah nasihat agar Timotius tetap rajin beribadah, rajin berdoa, dan rajin memuji Tuhan. Selain itu, Paulus juga menasehati Timotius agar melatih tubuhnya untuk melakukan hal yang baik, seperti menolong orang, membantu sesama, dan hal lainnya yang membuat Tuhan senang. Nah adik-adik, mari kita belajar dari Timotius. Bersama keluarga, kita taat untuk berdoa, bangun tidur, saat makan, sebelum tidur, dan bisa juga berdoa saat kita merasa cemas atau takut. Selain berdoa, kita juga bisa membaca Alkitab. Dalam Alkitab, Tuhan berbicara pada kita dan membuat hati dan pikiran kita menjadi lebih tenang dan percaya pada Tuhan. Setelah beribadah, mari kita melatih diri dengan merawat tubuh kita, menjaga kebersihan dengan cuci tangan yang bersih, menggosok gigi, dan mandi yang teratur. Kalau sudah bersih,
jangan lupa untuk makan makanan yang sehat seperti buah-buahan dan sayuran. Itu semua bagus loh untuk tubuh kita adik-adik. Nah, karena kita masih liburan, gak ada salahnya kita bantu mama papa kita. Coba lihat mainanmu, bukumu, dan pakaianmu. Sudah rapi belum? Kalau belum, ayo bantu mama papa untuk merapikannya. Nah adik-adik, kesimpulannya adalah untuk tema hari ini yaitu melatih diri yang kita pelajari. Yang pertama, aku mau rajin mendoakan keluargaku dan bangsaku. Kedua, aku mau rajin memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita. Dan ketiga, aku mau rajin menjaga kebersihan tubuh dan hatiku. Kalau kita mau melatih diri, Tuhan pasti senang. Sekarang, yuk kita bernyanyi lagu Aku Sehat, Aku Kuat. Aku sehat, aku kuat, aku bersemangat. Aku sehat, aku kuat, aku bersemangat. Tuhan memberi kesehatanku, Tuhan memberi kekuatanku, Tuhan memberi semangat bagiku. Sekali lagi. Aku sehat, aku kuat, aku bersemangat. Aku sehat, aku kuat, aku bersemangat. Tuhan memberi kesehatanku, Tuhan memberi kekuatanku, Tuhan memberi semangat bagiku. Sekarang kita mau melakukan aktivitas sekolah minggu. Cara melakukan aktivitasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan buku tulis atau selembar kertas. Lalu, buatlah kotak-kotak dan tuliskan 5 list tugas harian untuk adik-adik. Adik-adik diminta untuk melakukan tugas harian tersebut secara rutin setiap hari. Mulainya dari hari Senin ya adik-adik sampai hari Minggu. Apabila kamu melakukan tugas rutin tersebut dengan baik, adik-adik bisa menggambar smile. Tapi, apabila kamu tidak melakukan tugas rutin tersebut, adik-adik bisa menggambar muka sedih. Makanya, yuk kita lakukan. Kalau adik-adik melakukan semua tugas rutin tersebut dengan baik, adik-adik akan mendapatkan 70 poin dan ditambah 30 poin karena adik-adik sudah mau mencoba untuk memulai melatih diri. Untuk memulainya, adik-adik bisa minta mama papa ya melihat contoh berikut. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Tolong kami supaya bisa melakukan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati kami dan keluarga di rumah agar tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mau mendengarkan dan menyaksikan video ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, yuk kita berkenalan dengan si COVID-19. Hai, namaku COVID-19. Aku adalah virus corona jenis baru yang ditemukan. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih, tubuhku runcing-runcing mirip mahkota. Corona, di mana kamu? Hei, aku di sini. Aku kecil sekali. Jadi, kamu tidak dapat melihatku. Kalau kamu bertahan hidup dengan makan, berbeda denganku, aku membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum membuat rumah, aku menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, aku juga bisa melompat melalui mulut dan hidungnya. Aku pandai melompat loh. Aku bisa melompat sejauh 1-2 meter.
kira-kira sepanjang tubuh orang tuamu jika sedang tidur. Setelah membuat rumah di dalam tubuh manusia, aku bisa membuat mereka batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernafas, dan merasa mudah lelah. Terdengar seperti saat kamu terkena flu ya. Hei, jangan takut. Anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi, orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karenaku. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Tahukah kamu bisa membantu mengusirku loh. Kamu bisa menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Caranya mudah. Pertama-tama, kamu harus menjaga tubuhmu agar tetap sehat dan tidak menularkanku ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesarku adalah pasukan imun. Wah, kalau mereka menyerangku, aku bisa mati. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerangku. Jangan terlalu dekat ketika banyak orang. Apakah sekolahmu diliburkan? Tetaplah belajar di rumah ya. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, aku jadi sulit melompat deh. Terlalu jauh. Tempat favoritku itu di tanganmu. Tapi, aku sangat benci dengan sabun. Jadi, sering-seringlah cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sambil nyanyikan lagu favoritmu. Atau, gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Oh iya, aku juga pandai bersembunyi di sela-sela jari dan kukumu. Jadi, pastikan mereka juga tergosok ya. Jauhkan tanganmu dari wajah, agar aku tidak bisa masuk ke mulut, mata, dan hidungmu. Kalau kamu merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tuamu dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Jangan lupa gunakan masker, agar aku jadi terperangkap dan tidak bisa melompat suka hatiku. Tidak, aku terperangkap. Saat bersin atau batuk, tutuplah hidung dan mulutmu dengan tisu. Setelah itu, jangan lupa buang tisu ke tempat sampah. Lalu, cuci tangan lagi deh. Atau, gunakan bagian dalam dari sikumu untuk menutupi mulut dan hidungmu. Orang-orang di sekitarmu mungkin merasa takut denganku. Mungkin juga kamu, karena belum kenal denganku. Tidak perlu khawatir. Tahukah kamu, para ahli di seluruh dunia sedang bekerja keras untuk memusnahkanku dengan mencari vaksin dan obat penangkal. Dadah. Ajaklah keluargamu untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Semakin banyak pahlawan, semakin takut aku berada di dekat kalian. Hanya dengan bersama-samalah, kalian dapat melawanku, si COVID-19. Anak Indonesia sehat, berkualitas, dan terlindungi. Jaga jarak, jaga diri, jaga sesama. Bersama Radio Komunitas, kita cegah COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.